Horas. Kami dari pelajar Katekisasi Sidi tahun ajaran 2023 dari Gereja AKBP Cibitung, Resort Sologdasa Cibitung akan mempresentasikan materi yaitu Gereja di Tengah-Tengah Bangsa Kafir. Perkenalkan, nama saya Samuel Sialoho. Perkenalkan, nama saya Mikael Siburian. Perkenalkan, nama saya Eriko Christian Simanjuntak. Perkenalkan, nama saya Saad Perlindo Engineer Siombing. Saya Syahrini Tamarpun. Perkenalkan, nama saya Femi Mati Siburian. Sebelum bekerja di Tanah Batak, para misionaris ditolak ke salah satu pulau lain di Indonesia. Pulau manakah itu? Badan Sinding manakah yang mengutus mereka? Samuel Munson dan Henry Liman merupakan misionaris asal Amerika Serikat. Mereka melakukan penyebaran agama Kristen di Sumatera Utara. Awal kedatangan kedua misionaris ini berada di Sibolga menuju Tapanuli Utara, yang pada masa itu disebut daerah Silindung. Perjuangan dua orang misionaris Amerika Serikat ke Tapanuli untuk menyebarluaskan penginjilan dan kekristenan, khususnya di daerah Silindung, yang konon pada zaman itu penduduknya belum mengenal agama. Sebelum sampai ke daerah Silindung, rombongan kedua misionaris ini dihadang sejumlah orang di perkampungan Adien Koting. Bukan sambutan yang mereka dapatkan, mereka malah menerima serangan kekerasan fisik sehingga keduanya dikabarkan tewas saat itu. Kedua misionaris itu tewas dibunuh warga setempat pada tahun 1834 dalam tugas mulianya sebagai penyebar Injil dan ajaran agama Kristen di Tanah Batak. Makam kedua misionaris tersebut pada prasasti terdapat tulisan dalam bahasa asing Zar Erinerum Andi American Nielsen Martyre des Evangelium in Batakland, Henry Linman und Samuel Munson 1834, Mudar ni halak Martyre Ido ni Hurian ni Tuhan Yesus. Lalu badan sending manakah yang mengutus mereka? Badan sending yang mengutus mereka yaitu diutusnya dua orang misionaris dari Rheinische Mission Gesellschaft zu Barmen atau RMG untuk berangkat ke Kalimantan, yakni Bernstein dan Heyer. Mereka berdua pertama-tama datang ke Batavia, Jakarta pada tanggal 26 Juni 1835. Bernstein untuk pertama kalinya menginjakkan kakinya di Banjarmasin. Selanjutnya, 6 bulan kemudian datang lagi menyusul 3 misionaris dari Jerman, yakni Becker, Haberts, dan Krusemann. Siapakah perintis penginjilan kepada bangsa kafir? Rasul Paulus, yaitu Saulus yang sebelumnya adalah penganiaya orang Kristen. Di manakah gereja berdiri sebagai hasil pemberitaan Injil? Di Asia Kecil, yaitu Asia Kecil, Makedonia, dan Yunani. Pada waktu itu jugalah Paulus menuliskan 13 surat ke jemaat-jemaat. Adapun surat tersebut terdiri dari Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, dan Filemon. Bagaimanakah kehidupan orang Kristen di tengah-tengah bangsa kafir? A. Banyak bangsa kafir dibaptis menjadi orang Kristen. B. Tetapi hal ini menimbulkan kecemburuan bagi orang Yahudi karena anggotanya berkurang, sehingga mereka menganiaya orang Kristen. C. Penganiayaan lain datang dari pihak penguasa Romawi sekitar tahun 80. Kaisar Romawi melarang agama Kristen di seluruh daerah kekuasaannya. Keadaan ini berlangsung sekitar 200 tahun. Apakah akibat penghambatan dan penyiksaan tersebut? Jawabannya, sebagian kecil orang Kristen menjadi murtad dan menyangkal Tuhannya. Yang B, tetapi kebanyakan orang Kristen semakin kuat imannya dan setia mengikut Kristus walaupun penderitaannya sangat berat. C, akibat penghambatan tersebut, kekristenan semakin dimurnikan, semakin berkembang dan kokoh. Tetapi kemudian penghambatan dan penyiksaan berakhir. Bagaimanakah itu terjadi? Ketika Kaisar Konstantinopel berangkat ke medan perang, sekonyong-konyong dia melihat sebuah salib di langit dan mendengar suara yang berkata, "Dengan tanda ini engkau pasti menang." Lalu dia membuat salib menjadi tanda pada setiap bendera perang mereka. Pada tahun 311, dia memerintahkan penghentian penghambatan kepada orang Kristen, dan dia sendiri dibaptis menjadi Kristen. Horas.